Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdialog dengan buruh serta direksi dari salah satu pabrik garmen di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Andika mengomentari perpindahan sejumlah industri dari Banten ke Jawa Tengah karena upah minimum yang kompetitif. Pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Hendi mendatangi buruh pabrik garmen di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh ratusan buruh yang telah menunggu. Kesempatan itu pun dimanfaatkan buruh untuk menyalami dan berfoto bersama dengan Andika Perkasa. Paslon yang diusung oleh PDIP itu kemudian berdialog dengan buruh serta pihak manajemen perusahaan untuk menyerap aspirasi. Andika kemudian mengomentari mulai tumbuhnya industri di Jawa Tengah karena upah minimum yang masih rendah dibanding Jabodetabek. Hal ini membuat Jawa Tengah mulai dilirik oleh para investor. Memang situasi yang memang harus dihadapi ya. Karena tinggi rendah itu ada harganya. Misalnya begitu banyak relokasi industri dari Banten dan Barat ya, itu ke Jawa Tengah. Karena apa ya? Karena tadi upah minimum tadi yang masih relatif kompetitif. Jadi memang kalau kita berpikiran lebih luas, kita kan masih punya kira-kira 10,47 masyarakat Jawa Tengah ini yang tergolong miskin. Nah, yang nganggur sendiri itu kira-kira 4,4%. Ya kita harus punya tepo seliro untuk berbagi. Karena dengan situasi seperti ini, semakin banyak perusahaan yang merelokasi atau pindah ke Jawa Tengah, maka akan semakin banyak masyarakat kita yang nganggur, yang miskin ini akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Harapan kita begitu. Soal impor, Pak? Ya, impor Jawa Tengah itu masih negatif dibandingin ekspornya ya. Nah, ini yang memang juga harus kita dukung bersama seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk pemerintah pusat untuk memberikan stimulus insentif yang lebih besar untuk ekspor sehingga ini akan memperbesar ekonomi regional Jawa Tengah. Menurut Andika, industri garmen di Jawa Tengah masih dalam proses pemulihan setelah terkena dampak pandemi COVID beberapa tahun lalu. Halo Pak Hendi. Bapak-bapak, ibu semua, selamat pagi. Pagi. Kita berantem ya.